Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Refatul Miskia, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kudus. Di sini saya akan melakukan satuan acara penyuluhan tentang alat kontrasepsi. Saya meminta waktunya sebentar ya, Bu. Ya, Apakah Ibu bersedia? bersedia. Oke. Pengertian alat-alat kontrasepsi adalah merupakan pencegahan terjadinya kehamilan atau konsepsi. Alat kontrasepsi merupakan alat yang digunakan untuk mencegah terjadinya suatu kehamilan. Pertimbangan pemakaian alat kontrasepsi: 1. Usia ibu kurang 20 tahun, kontrasepsi yang reversibilitasnya tinggi atau kembali ke suburan tinggi. 2. Usia ibu lebih dari 35 tahun, itu kontrasepsi efektif atau kegagalan rendah dan reversibel atau irreversibel. 3. Usia reproduksi sehat, itu efektif, reversibel, dan tidak mengganggu ASI. Jenis-jenis alat kontrasepsi yang bisa digunakan yaitu terdiri dari KB hormonal, non-hormonal, alamiah, dan kontrasepsi mantap. 1. KB hormonal. Efek samping dari metode kontrasepsi hormonal ini adalah menstruasi menjadi tidak teratur atau tidak mens sama sekali. 2. Kenaikan berat badan. 3. Muncul flek hitam pada wajah. 4. Mual, pusing, atau muntah. Cara kerjanya: menekan ovulasi, mencegah implantasi, mengentalkan lendir serviks sehingga sulit dilalui oleh sperma. Pergerakan tuba terganggu sehingga transportasi telur juga terganggu. KB hormonal ini terdiri dari pil oral kombinasi. Pemakaian pil itu efektif dan reversibel, harus diminum setiap hari. Efek samping yang serius jarang terjadi. Efek samping yang sering timbul itu mual dan bercak perdarahan atau spotting. Tidak dianjurkan pada wanita yang sedang menyusui. Dapat digunakan alat kontrasepsi darurat. Kelebihan pil oral kombinasi yaitu memiliki efektivitas yang tinggi. Resiko terhadap kesehatan sangat kecil, tidak mengganggu hubungan seksual, siklus haid teratur, tidak terjadi nyeri haid. Dapat digunakan jangka panjang selama wanita itu ingin menggunakannya. Mudah diberhentikan setiap saat dan kesuburan akan kembali setelah diberhentikan. Untuk kontrasepsi darurat, kekurangan pil oral kombinasi yaitu mahal dan membosankan karena harus menggunakan setiap hari. Mual terdiri terutama pada 3 bulan pertama. Perdarahan atau spotting terutama 3 bulan pertama. Nyeri payudara, BP mengalami kenaikan, tidak untuk wanita menyusui. KB suntik merupakan metode kontrasepsi yang efektif, aman, dan dapat dipakai oleh wanita usia subur. Kembalinya ke suburan lebih lambat 4 bulan, cocok untuk masa laktasi karena tidak mempengaruhi ASI. Kelebihan suntik progestin yaitu sangat efektif untuk pencegahan kehamilan jangka panjang, tidak mempengaruhi hubungan suami istri, tidak mengandung estrogen sehingga tidak bertambah pada penyakit jantung, tidak berpengaruh terhadap ASI. Kekurangannya, sering ditemukan gangguan haid seperti spotting, siklus memanjangkan dan memendekkan. Klien bergantung pelayanan kesehatan dan tidak dapat dihentikan sewaktu-waktu. Peningkatan BP dan terlambat kembali ke suburan setelah penghentian pemakaian. Suntik kombinasi. Kelebihan suntik kombinasi yaitu resiko terhadap kesehatan kecil, tidak mempengaruhi hubungan suami istri, tidak diperlukan pemeriksaan dalam metode jangka panjang. Efek samping yang kecil, klien tidak perlu menyimpan obat suntik. Kekurangannya, terjadi perubahan pola haid, perdarahan selang sampai 10 hari, mual, sakit kepala, nyeri payudara ringan, ketergantungan terhadap pelayanan kesehatan, peningkatan BP, dan terlambat kembali ke suburannya. Implan efektif 5 tahun untuk norpalan, terdiri dari 6 batang, 3 tahun untuk Indoplan atau Implano. Klien merasa kenyamanan dapat dipakai oleh semua
Ibu usia reproduksi, pemasangan dan pencabutan memerlukan pelatihan. Kesuburan akan kembali setelah dicabut. Efek samping utama berupa perdarahan tidak teratur, bercak dan amenorrhea dan aman dipakai saat menyusui. Keuntungannya, daya guna tinggi, perlindungan jangka panjang 5 tahun, pengambilan tingkat kesuburan yang cepat setelah pencabutan, tidak memerlukan pemeriksaan dalam, bebas tidak pengurus estrogen, tidak mengganggu coitus dan tidak mempengaruhi ASI. Klien kontrol ke klinik jika ada keluhan dan dapat dilakukan pencabutan setiap saat sesuai dengan kebutuhan. Kekurangannya, perubahan pola haid, nyeri kepala dan nyeri dada, peningkatan atau penurunan KB, memerlukan pembedahan minor untuk pemasangan dan pelepasan. KB non hormonal itu IUD. Keuntungan IUD yaitu tidak mempengaruhi hubungan seksual, meningkatkan kenyamanan hubungan seksual, tidak mempengaruhi ASI, metode jangka panjang, dapat digunakan sampai menopause. Efek sampingnya, menstruasi menjadi lebih lama dan banyak, perubahan siklus haid, perdarahan irreguler, saat haid lebih sakit. Kedua, kondom. Keuntungan kondom yaitu tidak mengganggu reproduksi ASI, mencegah PMS, mencegah ejakulasi dini, mencegah terjadinya kanker serviks, mencegah imunoinfertilitas, murah dan dapat diberi secara umum, memberi dorongan suami untuk ber-KB. Efek sampingnya, kondom rusak atau bocor sebelum hubungan, alergi, mengurangi kenikmatan hubungan seksual. KB yang tanpa memakai alat apapun itu coitus interruptus. Pengertiannya adalah untuk metode kontrasepsi di mana segama diakhiri sebelum terjadi ejakulasi intravaginal. Ejakulasi terjadi jauh dan genitalia eksternal wanita. Cara kerjanya, alat kelamin dikeluarkan sebelum ejakulasi sehingga sperma tidak masuk ke dalam vagina. Dengan demikian tidak dapat pertemuan antara spermatozoa dan ovum sehingga kehamilan dapat dicegah. Keuntungannya, efek bila dilaksanakan dengan benar, tidak mengganggu reproduksi ASI, dapat digunakan sebagai pendukung metode KB, tidak ada efek samping, tidak memerlukan alat. Kalender. Metode KS dengan tidak melakukan segama pada masa subur, efektivitasnya 75-80%. Antara pasangan harus ditekankan faktor kegagalan karena salah menghitung masa subur dan siklus haid tidak teratur. Masa subur siklus terpanjang dikurangi 11 dan siklus terpendek dikurangi 18. Selanjutnya, metode Amonera laktasi adalah kontrasepsi yang mengandalkan pemberian ASI secara eksklusif. Mal dapat dipakai sebagai kontrasepsi bila menyusui secara penuh. Lebih efektif jika pemberian belum haid, usia bayi kurang dari 6 bulan. Kontrasepsi mantap terdiri dari tubektomi, vasektomi. Apakah ibu sudah mengerti? Sudah. Ada yang ditanyakan? Tidak. Oh ya Bu, bisa saya ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.